merasa tahun 2013 sudah berada hampir di pertengahan tahun. Itu artinya bagi sebagian orang adalah masa-masa menikmati liburan. Dan saat liburan, setiap orang biasanya menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk berlibur ke tempat yang menarik. Dan untuk mengisi liburan Anda kali ini, Weekend Spotlight akan mengajak Anda untuk berwisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kota yang terkenal dengan dodolnya? Di Garut juga ternyata memiliki tujuan wisata yang sangat menarik. Dan pemirsa, berikut liputan wisata menarik di Garut yang khusus dirangkum untuk Anda, pemirsa setia Weekend Spotlight. Situ Bagendit adalah sebuah danau yang terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau dengan luas sekitar 140 hektar. Keberadaan Situ Bagendit sendiri masih tidak diketahui sejarahnya, karena sebelum Kabupaten Garut diresmikan, Situ Bagendit sudah ada. Namun masyarakat sekitar meyakini cerita legenda tentang awal mula Situ Bagendit. Karena kalau melihat ini untuk referensi-referensinya kita susah mendapatkannya kalau masalah, tapi tidak mungkin kalau tidak ada sejarahnya. Permasalahan ini banyak campur tangan manusia, di antara bangunan Belanda yang banyak kita temukan di sini, dan bahwasanya bahwa Bagendit dipergunakan terutama untuk pengairan zaman dulu, zaman Belanda, dan entah kegiatan apa lagi, karena ada bangunannya mengindikasikan bahwa bangunan tersebut tempat penyimpanan senjata dan lain-lainnya gitu. Nah, itu masalah sejarahnya. Justru yang lebih berkembang di kita karena miskin dengan sejarah, justru legendanya yang yang lebih ini terkenalnya gitu. Ya sebenarnya bahwa di itu cerita itu bahwa dulu di tengah ini adalah merupakan suatu dataran, dan ada sosok yang namanya Yindit, ya, seorang perempuan. Nah, dia bersifat kikir gitu, dan mungkin dengan kekiran tersebut akhirnya Tuhan mengajak dengan ditenggelamkannya ke tengah ini. Nah, sesungguhnya itu adalah merupakan mitos, merupakan legenda. Tapi kan kalau kita cermati, mungkin kalau secara filosofis bahwa kita tidak boleh kikir, mungkin gitu alasannya. Tetapi dengan keterbatasan mungkin sejarah yang kita punya, bahwa Yindit dulu adalah tinggalnya di tengah danau. Terlepas dari cerita legenda Nyi Endit, Bupati pertama Limbangan Adipati Adiwijaya meresmikan nama Situ Bagendit sendiri terinspirasi dari nama Ki Bagen yang merupakan suami dari Nyi Endit. Dan Endit sendiri adalah nama dari wanita yang kikir tersebut. Dan kini Situ Bagendit sudah dijadikan objek wisata. Terdapat beberapa permainan air di Situ Bagendit. Permainan di Situ Bagendit yaitu diantaranya rakit, dan sepeda air, ya kalau orang sini bilang sosokangan. Ketiganya itu adalah kereta api mini. Jika Anda ingin berlibur menikmati pemandangan sambil berwisata air di Situ Bagendit, Anda tidak perlu khawatir dengan harga tiket masuknya. Di Situ Bagendit, harga tiket masuk sangat terjangkau. Selain itu, Anda bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Situ Bagendit dengan hanya membayar kurang dari 50.000 untuk semua permainan air yang ada di Situ Bagendit. Wisata menarik di Garut berikutnya adalah Curug Orok. Dalam bahasa Sunda, curug berarti air terjun dan orok berarti bayi. Dari namanya saja, air terjun tersebut sudah memiliki daya tarik dan keunikan. Namun bukan hanya dari namanya saja, pemandangan di sekitar curug pun sangat indah. Curug Orok tersebut tidak hanya menarik dari sisi pemandangannya yang asri, namun di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar Curug Orok juga mempercayai cerita mitos kenapa air terjun tersebut dinamai Curug Orok. Beberapa masyarakat percaya dengan cerita mitos bahwa dahulu kala ada seorang ibu yang membuang bayinya di puncak air terjun, dan Curug Orok tersebut melambangkan keberadaan sang ibu dan bayinya. Kemudian ada juga versi lainnya, di mana beberapa orang menyebutkan bahwa air terjun kecil-kecil yang mengiringi air terjun utama itu disebut orok atau bayi, karena memang ukurannya yang kecil mirip seperti bayi. Namun di luar cerita yang beredar di masyarakat, air terjun yang berada di Desa Cikandang Garut ini telah menjadi salah satu keindahan alam di Jawa Barat, khususnya di Garut, yang menarik untuk dikunjungi. Curug Orok sendiri memiliki ketinggian 45 meter, sedangkan lokasi air terjunnya berada di ketinggian 250 meter. Agar bisa sampai di curug tersebut, jika dari kota Garut, Anda jalan menuju Cikajang yang akan mengarah ke Curug Orok. Kemudian ketika sampai di lokasi, akan ada tanda masuk lokasi wisata yang ditandai dengan papan bertuliskan wahana wisata dan bumi perkemahan Angling Dharma.
Garut lainnya adalah Candi Cangkuang dan Kampung Pulo. Candi Cangkuang merupakan sebuah candi Hindu kuno dan berdiri kokoh dengan sebuah makam di sampingnya. Candi Cangkuang juga merupakan pusat Kampung Pulo sekaligus cikal bakal berdirinya kampung yang terletak di Cangkuang, Garut, Jawa Barat ini. Nama Cangkuang sendiri diambil dari pohon cangkuang atau pandan laut yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Dan nama Kampung Pulo sendiri diambil dari letak kampung yang dikelilingi danau layaknya pulau atau pulo. Kampung Pulo juga banyak memiliki keunikan. Selain tempat yang terpencil di tengah-tengah danau, Kampung Pulo juga hanya boleh dihuni oleh 6 kepala keluarga sesuai dengan jumlah rumah yang ada di dalam Kampung Pulo. Ketetapan adat tersebut seringkali mengakibatkan ada anak atau keturunan yang menikah harus keluar dari kampung agar jumlah kepala keluarga tetap 6 orang. Sementara jika terdapat penghuni Kampung Pulo yang meninggal, maka salah satu keturunan Kampung Pulo yang hidup di tempat lain harus bersedia menggantikan keluarganya yang meninggal tersebut untuk tinggal di Kampung Pulo. Keberadaan Kampung Pulo juga tidak bisa lepas dari sejarah Arif Muhammad yang makamnya ada di sebelah Candi Cangkuang. Arif Muhammad adalah seorang penyebar agama Islam yang juga pejuang ternama dari Kerajaan Mataram. Hingga saat ini warga Kampung Pulo masih berpegang teguh pada adat, di mana diantaranya warga tidak boleh membunyikan gong besar yang terbuat dari perunggu. Rumah di Kampung Pulo juga tidak diperkenankan memakai kaca pada jendelanya, dan jika terpaksa harus dilapisi dengan teralis kayu. Hewan ternak berkaki 4 juga tidak diizinkan dipelihara. Menurut kepercayaan setempat, hewan besar akan mengotori makam dan tempat-tempat keramat yang berada di sekitar Candi Cangkuang. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya dan dibuka sebagai tempat wisata, warga Kampung Pulo ada yang menggantungkan hidupnya dengan menjual souvenir khas Kampung Pulo. Dan pemirsa, itulah beberapa wisata menarik yang ada di Garut. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan berlibur.